Halo, Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke, baik, kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai konsep matriks. Jadi, sebelum kalian mempelajari lebih dalam tentang matriks, kalian harus tahu dulu bagaimana konsepnya. Jadi, materi ini biasanya kalian dapat di kelas 11 utamanya matematika wajib. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai pengertiannya, notasinya dan ordonya, selanjutnya jenis-jenisnya, transposnya, dan kesamaan. Ya, yang pertama kita akan membahas mengenai pengertian dari matriks, notasinya, dan ordo. Jadi, apa sih pengertian dari matriks? Jadi matriks adalah susunan bilangan yang diatur menurut aturan baris dan kolom dalam suatu jajaran berbentuk persegi atau persegi panjang. Jadi nanti matriks itu ada yang namanya baris dan kolom. Selanjutnya, bilangan-bilangan tersebut biasanya dinamakan dengan anggota atau elemen matriks. Jadi bilangan-bilangan yang ada di dalam matriks tersebut. Selanjutnya, untuk notasinya, jadi notasinya biasanya matriks diletakkan dalam kurung biasa. Jadi bilangan-bilangan tersebut itu diletakkan dalam kurung biasa atau kurung siku. Ya, kurung siku seperti ini ya. Jadi kalian boleh pakai kurung biasa atau boleh kurung siku. Itu artinya matriks juga ya. Selanjutnya, matriks dinyatakan dengan huruf besar dan anggota atau elemen-elemennya dengan huruf kecil. Oke, sebagai contoh, perhatikan, jadi matriks A, ya, jadi matriks dilambangkan dengan huruf besar. Itu sama dengan 3, 7, 6, 8, 2, 3, 1, 4, 5. Ya, jadi inilah namanya anggota atau elemen-elemen dari matriks. Kalian boleh menuliskan seperti ini atau menuliskan seperti ini. Boleh menggunakan kurung biasa atau boleh menggunakan kurung siku. Jadi, ini Ibu pakai salah satu contoh, ini dinamakan dengan baris pertama atau baris 1. Dan yang selanjutnya namanya baris 2. Dan selanjutnya namanya baris ketiga. Ya, jadi yang horizontal namanya baris dan yang vertikal namanya kolom. Ya, ini adalah kolom 1, ini kolom 2, dan ini adalah kolom ketiga. Oke, bisa dipahami ya? Misalkan nih, Ibu tanya baris ke-1 kolom ketiga, berarti dia berapa bilangannya? Baris ke-1 kolom ketiga. Ya, baris ke-1 kolom ketiga. Berarti bilangannya adalah 6. Ya. Selanjutnya, misalkan Ibu tanya baris ke-2 kolom kedua. Baris kedua kolom kedua. Berarti bilangannya adalah 2. Ya, demikian seterusnya. Bisa dipahami ya? Nah, untuk ordo, jadi ordo itu nama lainnya adalah ukuran. Ukuran dari matriks. Jadi, cara mengetahui ordonya itu kita lihat banyaknya M baris dikalikan dengan N kolom. Jadi misalkan ada matriks A berordo M kali N. Ditulis A M kali N. Jadi ordonya adalah M kali N. Sekarang kita perhatikan contohnya. Ya, contoh yang pertama, matriks A.
Matriks A, kita lihat ada berapa baris? Ada 1, 2, 3. Berarti M-nya adalah 3. Berarti Ibu tulis A 3 kali. Sekarang kita lihat kolomnya. Ada 1, 2, 3. Berarti 3 kali 3. Jadi matriks A itu berordo 3 kali 3. Selanjutnya untuk yang B. Yang B kita lihat juga. Barisnya ada berapa? 1, 2. Berarti 2 kali kolomnya ada 1, 2. Ya, 2 kali 2. Berarti B ordonya adalah 2 kali 2. Yang C. Yang C itu adalah barisnya ada berapa? Ada 1. Berarti 1 kali kolomnya ada 1, 2, 3. Berarti 3. Berarti C ordonya adalah 1 kali 3. Selanjutnya yang D. Kita lihat barisnya ada berapa? 1, 2, 3. 3 kali kolomnya ada berapa? 1. Sehingga kita tulis 1. Ya. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis matriks. Yang pertama kita bahas adalah jenis matriks yang berdasarkan banyak baris dan banyak kolom. Yang pertama, matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Contohnya bagaimana? Coba kita perhatikan. Jadi Ibu tulis samping saja. Contoh. Ya, jadi misalkan Ibu punya matriks B itu sama dengan min 5, 10, 3. Ya, kita lihat. Matriks baris adalah matriks yang hanya terdiri atas satu baris. Apakah matriks B ini terdiri dari satu baris? Ya, berarti matriks ini merupakan matriks baris. Ya, seperti itu contohnya ya. Selanjutnya, yang kedua, matriks kolom. Matriks kolom adalah matriks yang hanya terdiri atas satu kolom. Ya, tadi satu baris, sekarang satu kolom. Contohnya, misalkan ada matriks K, itu sama dengan misalkan 5, min 2, 1. Inilah namanya matriks kolom, karena hanya terdiri dari satu kolom. Ya, bisa dipahami ya. Selanjutnya, yang ketiga, matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang mempunyai banyak baris dan kolom yang sama. Berarti barisnya harus sama jumlahnya dan kolomnya harus sama. Misalkan Ibu punya contoh matriks persegi itu sama dengan, jadi contoh persegi itu sama dengan 5, 2, 5, selanjutnya 4, min 1, 8, selanjutnya 3, 0, 6. Berarti matriks ini dinamakan dengan matriks persegi. Kenapa? Kita lihat apakah barisnya jumlahnya sama dengan kolomnya? Ya, berarti matriksnya ini ada satu barisnya, maksudnya Ibu, barisnya ada 1, 2, 3. Kolomnya ada 1, 2, 3. Ya, berarti ini namanya matriks persegi. Seperti yang kita tahu bahwa persegi itu kan jumlah sisi-sisinya sama, makanya ini harus jumlah baris dan kolomnya harus sama. Begitu. Selanjutnya, matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang adalah matriks yang banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Nah, seperti yang kita tahu juga bahwa
persegi panjang itu pasti berbeda panjang dan lebarnya. Jadi, misalkan saja nih contohnya, ada matriks J itu sama dengan 3, 2, 8, 1, 6, 10. Ya, inilah namanya matriks persegi panjang karena banyak barisnya tidak sama dengan banyak kolomnya. Barisnya ada 2, 1, 2. Kolomnya ada 1, 2, 3. Ya, berbeda ya. Berarti matriks J merupakan matriks dari persegi panjang. Kita lanjutkan. Untuk yang B, matriks berdasarkan pola elemen-elemen. Yang pertama, matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Jadi contohnya, kita perhatikan. Contoh, matriks 0, jadi matriks O, kita misalkan 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ya, kita lihat. Apakah semua elemennya bernilai 0? Ya, inilah contoh dari matriks 0. Nah, selanjutnya, yang kedua, matriks diagonal atau D adalah suatu matriks persegi. Ingat, matriks persegi berarti artinya baris dan kolomnya sama. Dengan elemen pada diagonal utama, tidak semuanya bernilai 0. Tetapi semua elemen yang lain bernilai 0. Contohnya, misalkan Ibu punya contoh, ada matriks D itu sama dengan 5, 0, 0, 0, 4, 0. Kalian boleh bikin dari kolom, Ibu mulai dari baris ya. Selanjutnya mungkin punya 0, 0, 3. Ya, ini matriksnya. Sekarang kita lihat diagonal utamanya. Jadi diagonal utama itu mulai dari sini sampai sini. Ini adalah diagonal utama. Ibu garisin ya. Oke, maaf kalau tidak rapi. Ya, ini namanya diagonal utama. Ya, kita perhatikan. Matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semuanya bernilai 0. Apakah diagonal utamanya tidak semuanya bernilai 0? Ya, benar. Apakah dia merupakan matriks persegi? Ya, benar. Sisinya ada 3 dan kolomnya ada 3. Tetapi semua elemen lain yang berada di luar diagonal utama itu bernilai 0. Nah, untuk yang ketiga, matriks identitas atau dilambangkan dengan I adalah suatu matriks persegi lagi, dengan elemen-elemen pada diagonal utama sama dengan 1 dan elemen-elemen yang lain sama dengan 0. Oke, Ibu bikinkan contohnya. Jadi contohnya ada matriks I itu sama dengan 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Oke, kita lihat. Apakah matriks I ini sudah berbentuk matriks persegi? Sudah. Baris 3, kolom 3. Selanjutnya, diagonal utama sama dengan 1. Ya, diagonal utama semuanya bilangannya, jadi elemennya adalah 1. Ini diagonal utama ya. Dan elemen-elemen lainnya sama dengan 0. Ya, inilah namanya matriks identitas. Selanjutnya, matriks segitiga. Jadi matriks segitiga adalah matriks persegi berordo n kali n dengan elemen matriksnya itu di bawah atau di atas diagonal utama semuanya 0. Maksudnya gimana? Jadi Ibu ringkas dia menjadi 2. Nanti ada namanya matriks segitiga bawah dan ada namanya matriks segitiga atas. Jadi gampangnya
Matriks segitiga bawah berarti di atas diagonal utamanya itu semuanya nilainya 0. Tapi kebalikannya, kalau segitiga atas, di bawahnya, diagonal utama di bawahnya itu bernilai 0. Jadi contohnya, kita misalkan contohnya, contoh itu adalah, misalkan Ibu punya matriks B sama dengan 7, 0, 0, 5, 1, 0, 3, 9, 2. Misalkan seperti itu. Jadi matriks B itu merupakan matriks segitiga bawah. Kenapa? Kita lihat. Ini adalah diagonal utamanya. 7, 1, 2. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa di atas diagonal utama bernilai 0. Ini adalah di atas diagonal utama. Ya, Ibu gariskan ya. Oke, Ibu garis. Iya. Di atas diagonal utamanya semua bernilai 0. Itulah namanya matriks segitiga bawah. Selanjutnya, matriks segitiga atas. Ya, kebalikannya ya. Jadi, bikin di sini ya contohnya. Oke, Bu. Tandai saja contoh. Misalkan Ibu punya contoh matriks segitiga atas atau matriks A. Itu sama dengan kebalikannya. Berarti tadi segitiga bawah di atas diagonal utama, sedangkan kalau segitiga atas di bawahnya diagonal utama. Misalkan matriks A itu adalah 4, 11, 15, 0, 5, 7, 0, 0, 8. Kita lihat. Ini adalah diagonal utama. Apakah di bawah diagonal utamanya semua elemennya sudah bernilai 0? Iya, sudah. Inilah namanya matriks segitiga atas ya. Jadi kebalikannya ya, jangan kalian bingung nanti. Jangan dikatakan bahwa di bawahnya matriks segitiga bawah berarti di bawahnya diagonal utamanya yang bernilai 0. Bukan. Kebalikannya ya. Matriks segitiga bawah, diagonal utamanya di atasnya itu bernilai 0. Sedangkan matriks segitiga atas kebalikannya. Di bawah diagonal utamanya bernilai 0. Ya, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai transpose matriks. Jadi transpose matriks itu adalah perubahan posisi elemen matriks. Jadi transpose matriks itu dihasilkan dengan mengubah kolom matriks menjadi baris, begitu sebaliknya. Jadi transpose ini sebenarnya perubahan yang dari kolom menjadi baris dan sebaliknya yang dari baris menjadi kolom. Untuk transpose matriks itu dinyatakan dengan A aksen atau A pangkat T yang menyatakan transpose. Contohnya, tentukan transpose matriks A itu sama dengan 4, 8, 9, 0, 11, 2. Jadi, kita perhatikan. Yang baris jadi kolom atau yang kolom jadi baris. Mudah saja ya, berarti kita jawab. Berarti transpose dari matriks A pangkat T, Ibu pakai T. Jadi, sama dengan yang baris jadi kolom. Oke, yang kolom jadi baris. Baris yang pertama adalah 4, 0. Berarti dia jadi kolom. Di sini 4, di sini 0. Selanjutnya, baris yang kedua. 8, 11. Selanjutnya, 9, 2. Berarti ditulis dia kolom. Iya. Terlihat ya, yang awalnya dia baris berubah jadi kolom. Yang awalnya dia kolom berubah jadi baris. Seperti itu saja. Ya, untuk selanjutnya kita membahas mengenai kesamaan matriks. Jadi matriks A sama dengan AIJ itu dikatakan sama dengan matriks B, BIJ. Jadi ini menyatakan elemen-elemennya.
Jika dan hanya jika, yang pertama, ordo matriks A sama dengan ordo matriks B. Jadi misalkan matriks A ordonya adalah 2 kali 2, berarti ordo matriks B adalah 2 kali 2 juga. Selanjutnya, yang B. Setiap elemen yang terletak pada matriks A dan matriks B itu mempunyai nilai yang sama. AIJ itu sama dengan BIJ untuk semua nilai I dan J. Jadi misalkan baris pertama kolom ke-1 di A nilainya 5, berarti baris pertama kolom pertama juga di matriks B nilainya 5. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya, matriks A sama dengan matriks B itu dilambangkan dengan A sama dengan B. Oke, biar kita lebih paham, kita bahas contoh soalnya. Contoh, diketahui matriks B itu sama dengan 6, X min Y, X plus Y, 8. Dan Q itu sama dengan 6, 3, 1, 8. Jika P sama dengan Q, tentukan nilai X dan Y. Kita lihat dulu, dibilang bahwa P itu sama dengan Q. Berapakah ordo dari P? Barisnya ada 2, kolomnya juga ada 2, berarti ordonya adalah 2 kali 2. Q-nya, barisnya ada 2, kolomnya ada 2, berarti ordonya juga 2 kali 2. Oke, memenuhi yang ini. Ordo matriks A sama dengan ordo matriks B, atau ordo matriks B sama dengan ordo matriks Q. Selanjutnya, setiap elemennya sama. Kita lihat di baris pertama, kolom pertama. Untuk P nilainya adalah 6. Dan di Q juga 6. Nah, sedangkan ini kita belum tahu ya. Yang ditanyakan adalah tentukan nilai X dan Y. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa P sudah sama dengan Q. Jawab. P sama dengan Q. Kita tulis dulu matriks P-nya 6, X min Y, X plus Y, dan 8. Sama dengan Q-nya 6, 3, 1, 8. Ya. Tentukanlah nilai X dan Y. Perhatikan, 6 sudah sama dengan 6, dan ini kita belum ketahui nilainya, tetapi kita ketahui persamaannya. Berarti kita tulis X plus Y itu sama dengan 1. X plus Y sama dengan 1. Selanjutnya, X min Y kita juga belum tahu nilainya. Berarti X min Y sama dengan 3. X min Y sama dengan 3. Dan 8 sama dengan 8. Oke, kita tidak perlu gunakan itu. Selanjutnya, untuk menentukan nilai X dan Y, berarti kita gunakan ya eliminasi ya. Karena ini kebetulan X sudah sama, kita tinggal kurangkan. Berarti jadinya 1 kurangi 3. Hasilnya adalah min 2. Selanjutnya, Y min Y. Berarti hasilnya adalah 2Y. X kurang X itu adalah habis. Berarti Y sama dengan min 2 per 2. Hasilnya adalah min 2 dibagi 2. Hasilnya adalah min 1. Kita sudah dapat nilai Y-nya, berarti kita tinggal substitusikan untuk mendapatkan nilai X. Ibu gunakan persamaan pertama, X plus Y sama dengan 1. Sehingga X plus Y-nya adalah min 1 sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 1, ini plus kali min, pindah ruas jadi plus 1. Jadi X sama dengan 2. Nah, berarti maka nilai X-nya
adalah 2 dan Y-nya adalah min 1. Ya, jadi tadi kita sudah belajar mengenai konsep matriks, di mana kita sudah tahu pengertiannya, notasinya, ordonya, jenis-jenis matriksnya, transpos, dan kesamaan matriks. Ya, jadi semoga bermanfaat video kali ini. Dan jika suka, jangan lupa di like, dan ingat juga di subscribe agar kita bisa ketemu lagi di video-video selanjutnya. Dan bila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Tetap ingat jaga kesehatan ya. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.